Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan Pak Rio ya, melanjutkan slide pertama, yaitu bab 4 tentang bentuk-bentuk surat dalam perpajakan ya. Kita udah bahas kemarin sampai S, SSP ya. Nah, sampai SSP ya. Kita lanjutkan untuk materi bentuk dokumen perpajakan. Untuk selanjutnya kita akan bahas poin C, yaitu pengertian surat tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Jadi surat tagihan pajak atau STP ini akan terbit jikalau terjadi sanksi administrasi. Jikalau wajib pajak itu nanti kena denda, akan diterbitkan ini nanti, dikirimkan ke wajib pajak. Nah, untuk pengertian STP yang diatur dalam pasal 14 Dirjen Pajak ya dapat menunjukkan STP dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, jika pajak penghasilan dalam 1 tahun itu terjadi kurang bayar atau tidak dibayar, dikenakan denda 2% sebulan. Ya, selama 2% sebulan, semaksimal itu 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian STP diterbitkan jika dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak, sebagaimana salah satu dan atau salah hitung. Salah tulis maksudnya, salah tulis atau salah hitung. Kemudian dikenakan sanksi bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan. Kemudian STP diterbitkan jika terjadi denda administrasi berupa denda atau bunga. Ataupun juga STP ini diterbitkan jika pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN itu tidak melaporkan kegiatan usahanya. Jadi si pengusaha nggak melaporkan usahanya ini, padahal dia udah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Nah, dendanya biasanya 2% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Terus kemudian pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, ya. Karena udah jadi PKP itu nggak usah membuat faktur pajak, tapi dia mau membuat faktur pajak, maka kena denda 2% kali dasar pengenaan pajak. Yang terakhir, jika pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tepat waktu atau tidak mengisi lengkap faktur pajak. Ini faktur ya. Dendanya 2% kali dasar pengenaan pajak. Nah, selanjutnya kita bahas di poin D tentang surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ya, atau SKP. Apa itu surat ketetapan pajak? Yaitu surat ketetapan yang diterbitkan oleh kantor pajak pratama KPP dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak, apabila ditemukan kesalahan dalam pengisian SPT atau terdapat penemuan data pajak yang tidak dilakukan oleh wajib pajak. Nah, itu ya. Seluruh pajak yang dibayarkan akan tercatat dalam SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahun SPT ya, SPT tahunan ini, SPT masa, surat pemberitahuan atau SPT. Namun apabila ditemukan kesalahan dalam pengisian SPT atau terdapat penemuan data pajak yang tidak dilaporkan, maka kamu akan mendapatkan surat keterangan pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP berfungsi untuk pertama, sebagai sarana melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata. Yang kedua, sarana administrasi untuk menagih pajak dan kekurangan pajak. Yang ketiga, memberitahukan jumlah pajak terutang. Kemudian, mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Nah, selanjutnya, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak. Seperti itu. Nah, bentuk-bentuk SKP itu seperti apa? Ya, bentuk SKP
Yang pertama ada surat keterangan pajak kurang bayar, SKPKB. SKPKB ini SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. SKPKB ini timbul akibat pemeriksaan pajak oleh kantor pajak. Hak wajib pajak atas SKPKB ini yang diterima adalah mengajukan keberatan. Jadi ketika wajib pajak ini nanti dikirimi SKPKB, misalnya kemarin Pak Aryo udah bayar pajak, jedet. Dikirimi SKPKB. Oh ternyata Pak Aryo seharusnya membayar pajak, misalnya kemarin bayarnya 1 juta. Seharusnya Pak Aryo membayar 1,5 juta, maka ada kekurangan bayar pajak atau Pak Aryo utang ke negara 500.000. Makanya dari negara melalui Dijen Pajak ini mengirimkan kepada Pak Aryo sebagai wajib pajak SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi harus membayar lagi 500.000. Nah dari situ nanti ketika Pak Aryo sudah terima SKPKB, ada hak dari Pak Aryo untuk mengajukan keberatan. Nah ini haknya pertama mengajukan keberatan. Yang kedua juga Pak Aryo bisa mengajukan pengurangan sanksi administrasi, minta dispensasi sanksi administrasi. Bisa juga Pak Aryo nanti mengajukan penundaan pembayaran, misalnya lagi nggak punya uang benar-benar pada bulan ini, pada jatuh tempo untuk melunasi kurang bayarnya itu bulan ini, Pak Aryo punya hak untuk mengajukan penundaan pembayaran, misalnya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, seperti itu. Yang terakhir, Pak Aryo juga bisa mengajukan angsuran pembayaran. Jikalau itu nanti kurang bayarnya itu banyak, misalnya ada 5 juta misalnya, dan Pak Aryo tidak bisa membayar secara kontan tunai semuanya, maka Pak Aryo berhak mengajukan angsuran pembayaran. Contoh, misalnya nih ada SKPKB pokok pajaknya kan 100 juta, kredit pajaknya 20 juta, ya. Maka kemarin kredit pajak yang dibayarkan baru 20 juta. Jadi kurang bayarnya itu berapa? 80 juta. Sanksi administrasinya 16 juta. Ditambah pajak yang harus dibayar yaitu 64 juta. Nah, ini pokok pajaknya itu 100 juta. Sanksi 16 juta. Nah, alasan diterbitkannya SKPKB biasanya itu ada hasil pemeriksaan bahwa pajak terutangnya itu kurang bayar, ya. Ada pajak terutang yang kurang dibayar oleh wajib pajak. Atau misalnya juga diterbitkannya SKPKB itu juga karena adanya surat teguran karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu akhir penyampaian SPT. Atau juga PPN atau PPNBM. PPN itu pajak pertambahan nilai. Kalau PPNBM ini pajak pertambahan nilai barang mewah, ya, yang tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% atau ekspor. Atau yang keempat nih, wajib pajak tidak sepenuhnya menyerahkan pembukuan. Nah, sebagai wajib pajak, apalagi dia melakukan usaha, itu harus ada pembukuan. Kalau tidak, kena ini nanti SKPKB, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, itu nggak boleh, ya. Kemudian selanjutnya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT. Apa itu? Ya hampir sama dengan yang di atas, ya. Tapi di sini bedanya SKP ini menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi ada tadi pokok pajak, ternyata ada tambahan pajak yang mungkin berdasarkan pemeriksaan pembukuan dari wajib pajak atau badan itu tadi ternyata punya harta yang lebih dari yang terlapor, makanya ada tambahan. Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu SKPKB yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak terutang yang dalam suatu surat ketetapan pajak nihil ditetapkan lebih rendah dan atau telah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya ditetapkan dalam suatu SKP LB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dijen Pajak berwenang untuk menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Pengertian SKP LB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, bedanya dengan kurang bayar. Kalau lebih bayar ini terjadi kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Adapun fungsi dari SKPLB adalah sebagai sarana untuk alat mengembalikan kemudian pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Jadi misalnya Pak Rio membayar pajak itu tadi 2 juta, padahal pajak yang terutang cuma 1.500.000, maka dari sana nanti akan timbul yang namanya SKPLB dan juga menyerahkan sisa dana pajak terutang Pak Rio 500.000 kembalikan kepada wajib pajak, yaitu Pak Rio. Kemudian selanjutnya surat keterangan pajak nihil. Artinya apa? Jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, ya. Jadi sama, pokok pajak dengan kredit pajaknya itu sama. Kemudian surat paksa atau SP. Surat paksa itu surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang PPSP. Selanjutnya itu kejahatan perpajakan. Kejahatan perpajakan itu dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada apa itu maksudnya? Ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ketika itu melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, maka akan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak atau pelanggaran atau kejahatan perpajakan. Seperti ini ya. Apa aja itu kejahatan perpajakan? Nah, yang pertama bisa juga karena kealpaannya atau lupa hilaf ya, tidak disampaikannya SPT ya dari wajib pajak, atau pengisian SPT-nya itu tidak benar atau tidak lengkap ya, atau menampilkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang misalnya perbuatan tersebut itu perbuatan yang pertama kali dendanya paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau paling banyak itu 2 kali jumlah pajak terutang atau yang kurang bayar tadi, kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Nah ini kasihan toh. Nah ada juga itu perpajakan kejahatan perpajakan karena kesengajaan. Nah ya, sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, tidak melakukan usahanya, kemudian menyalahgunakan hak atas NPWP atau NPPKP ya, itu juga nggak boleh. Tidak menyampaikan SPT atau memberikan keterangan SPT yang salah, tidak lengkap atau tidak benar, menolak untuk diperiksa ya, dalam hal apa pemeriksaan pembukuan pencatatan dokumen lain, atau ada pemalsuan dokumen, ada yang seolah benar, ada tidak benar ya, intinya pelaporan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian tidak menyerahkan pembukuan, nah enggak menyerahkan pencatatan pembukuan itu juga kejahatan. Tidak memberikan atau tidak menyimpan buku catatan atau dokumennya. Nah, tidak menyimpan buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau disediakan secara program aplikasi online di Indonesia. Tidak menyentuhkan pajak yang telah dipotong atau dipotong, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang atau yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila seseorang melakukan lagi dengan pidana tersebut, perpajakan lewat lebih dari 1 tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang ditentukan, maka akan dikenakan pidana 2 kali lipat dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang 2. Nah, seperti itu. Ada juga kejahatan perpajakan karena percobaan. Maksudnya apa ini? Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan atau tidak lengkap dalam rangka pengajuan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau penerimaan pajak, akan dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengertian yang dilakukan, dan paling lama 4 tahun atau 4 kali lipat ya jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengertian yang dilakukan.
Nah, yang terakhir yaitu kejahatan perpajakan karena pengulangan. Maka kalau pengulangan ini menurut pasal 39 ayat 2 ancaman pidana sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 dilibatkan 2 dengan syarat belum lewat 1 tahun selesai penjalani pidana melakukan lagi. Nah, demikian dari Pak Leo, ada kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.